Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Januar Anas Ardiansyah, NRT 2018 1609 101 dari kelas hukum keimigrasian B. Kali ini saya akan menjelaskan eh, mengenai analisa kebijakan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa atau yang disebut dengan ITKT bagi orang asing di wilayah Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Apa saja yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini menyerang Indonesia? Yang pertama, pandemi COVID-19 ini berdampak di berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam hal keimigrasian. Dan yang kedua, prinsip human security atau yang disebut dengan negara bertanggung jawab atas keamanan individu setiap masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, munculnya kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh WNA, yaitu tidak bisa kembali ke negara asal dengan situasi yang sangat-sangat tidak kondusif. Dia kemudian tidak adanya penerbangan internasional, yaitu penerbangan internasional untuk sementara waktu dihentikan. Dan yang ketiga, munculnya pelanggaran, yaitu overstay, yang dimana orang asing ini secara otomatis yang seharusnya dia harus kembali ke negaranya, akan tetapi dengan adanya COVID-19 ini mereka tidak bisa kembali ke negara asal. Kali ini terdapat dua topik yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, dinamika implementasi pemberian izin tinggal keadaan terpaksa. Dan topik yang kedua adalah kebijakan pemberian ITKT dinilai telah tepat dan efektif. Dinamika implementasian pemberian izin tinggal keadaan terpaksa. Berbagai produk hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan pemberian ITKT, yaitu diantaranya yang pertama, Permenkumham nomor 3 tahun 2020, kemudian Permenkumham nomor 7 tahun 2020, Permenkumham nomor 8 tahun 2020, dan yang keempat, Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Di dalam upaya penyempurnaan produk hukum yang ada perihal kebijakan pemberian ITKT, tentu terdapat beberapa perubahan di dalam penyempurnaan kebijakan tersebut. Dan jika kita amati, terdapat dua hal penting yang mengalami perubahan, yaitu yang pertama, kategori subjek yang berhak mendapatkan ITKT. Dalam hal ini, orang asing akan ditentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas ITKT ini. Dan yang kedua, mekanisme atau prosedur dari pemberian ITKT, yaitu cara untuk orang asing agar bisa mendapatkan fasilitas ITKT ini. Lalu, topik yang kedua, kebijakan pemberian ITKT dinilai tepat dan efektif. Kebijakan pemberian ITKT dinilai tepat karena sebagai upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada WNA. Karena dalam hal ini, WNA secara langsung akan merasa nyaman karena keberadaan mereka di Indonesia ini masih legal atau tidak menyalahi aturan. Dan yang kedua, diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan atau terhindarkan. Lalu kebijakan pemberian ITKT dinilai efektif karena yang pertama, selalu dilakukan evaluasi berkala dan pembaharuan terhadap peraturan yang ada. Dan yang kedua, perubahan prosedur atau mekanisme pemberian yang sebelumnya melalui pengajuan permohonan
menjadi otomatis, itu menghindari kerumunan di kantin. Dalam hal ini dari pihak imigrasi mengeluarkan statement atau kebijakan, yaitu orang asing yang akan mendapatkan ITKT tidak harus untuk datang ke kantin, karena di lain sisi untuk menghindari tatap muka antara orang asing tersebut dengan petugas imigrasi. Dan yang ketiga, diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya, Rp0. Kebijakan yang ketiga ini menurut saya bagi orang asing adalah satu hal yang sangat-sangat diuntungkan, karena dengan fasilitas ini orang asing tidak harus untuk membayar, karena secara otomatis mereka akan mendapatkan ITKT ini dengan tanda kutip hanya berlaku pada saat pandemi COVID-19. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan dalam penjelasan tadi adalah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempertimbangkan kemudahan bagi orang asing. Salah satunya adalah dengan memberikan ITKT kepada orang asing yang memenuhi kriteria dalam aturan yang ada. Dalam proses pengimplementasian berbagai peraturan yang ada, sejak awal ITKT diberikan tanpa memungut biaya. Lalu, dalam prosedur pemberian ITKT yang sebelumnya harus melalui pengajuan permohonan, direvisi, dan akhirnya diberikan secara otomatis. Sehingga berdasarkan berbagai alasan di atas, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pemberian ITKT kepada orang asing di masa pandemi ini sudah dirasa sangat tepat dan efektif, mengingat orang asing yang berada di Indonesia sangat-sangat banyak. Kemudian jika ITKT ini tidak diberikan, maka akan timbul rasa cemas yang dirasakan oleh orang-orang asing tersebut. Walaupun sebenarnya mereka tidak ingin berada di Indonesia secara tidak legal atau ilegal. Maka dari itu mereka sangat-sangat merasa puas dengan kerja dari imigrasi dengan memberikan fasilitas ITKT ini. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.